ada manusia manapun, tidak ada negara manapun, tidak ada ahli teknologi manapun yang mengaku menciptakan bumi, langit, bulan, bintang, gunung-gunung, enggak ada. Semua orang mudah paham perkara ini. Tetapi subhanahu wa ta'ala, kalau orang dikasih tahu bahwa manusia ini hidupnya semua dikendalikan oleh Allah, tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, raja-raja pun tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah, semua makhluk tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Allah, ini kadang-kadang masih mikir-mikir, apa ya betul begitu? Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kalimah untuk meluruskan keyakinan itu, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan bagi siapa saja, manusia, jin, malaikat, siapa saja. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan Allah. Ini kita ini tidak bisa apa-apa tanpa Allah. Mengedipkan mata saja tanpa Allah enggak bisa. Menggerakkan mulut kita tanpa Allah enggak bisa. Bahkan hati kita ini tidak bisa punya keinginan baik kecuali dengan pertolongan Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Berkeinginan saja manusia itu enggak bisa tanpa Allah. Begitu yang diceritakan dalam Quran. Dan insya Allah ini sampai di sini paham kita. Tetapi paham itu bukan berarti sudah yakin. Ini sudah paham, manusia tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Tapi nanti kalau ada masalah dengan manusia, kita lupa kepada Allah. Kenapa kamu enggak mondok lagi, Nak? Nah, orang tua saya enggak ngirim duit. Oh, jadi yakin kamu pada orang tua kamu. Yakin kamu pada orang tua kamu. Maka ini harus perbanyak la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau kita keluar di mahalah-mahalah itu, kita akan mendengar orang-orang mengeluh. Sebetulnya di sini ini saya sudah usaha banyak karkun di sini, tapi karena takmir masjidnya tidak paham, Pak Lurah tidak paham, Pak Kiai pun marah, maka amalan tidak hidup. La haula wala quwata illa billah. Pak Lurah, Pak Kiai, takmir masjid, semua manusia hatinya di tangan Allah. Kembalilah kepada Allah dalam segala masalah. Kalau kita dakwah, orang-orang menentang, fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau orang-orang berpaling, hai Muhammad, orang-orang menentang, katakan hasbiyallah, cukup Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bergantung. Wa huwa rabbul arsyil azim, dialah Allah, Rabbnya arasy yang agung. Itulah pelajaran dakwah, di antaranya yang diajarkan oleh yang mulia baginda Muhammad SAW dari Allah SWT. Jadi kalau kamu menghadapi tantangan, hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim.
Kalau kita dapat tantangan, oh, orang sini sulit ini, orang sini begini, orang sini begini, karena ini, karena itu, berarti kita ini keyakinannya masih salah. Kalau kita mendapatkan tantangan, hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nah, ini berarti keyakinan kita sudah lurus. Kalau orang keyakinannya lurus, bergantung kepada Allah, pasti Allah akan menolong dia. Seperti Allah Subhanahu wa taala menolong yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Baginda Nabi itu dakwah itu menghadapi masalah dari segala arah. Dari sukunya orang, yaitu orang Quraisy, dari luar, dari Persia, dari Romawi, sampai dari jin. Jin pun ikut mengganggu Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah diajari ini, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Semua dadal semua. Masalah beribu-ribu masalah, berjuta-juta masalah dari segala arah, masalah semua berubah jadi rahmat semuanya. Musuh-musuh jadi teman yang memang dikehendaki oleh Allah dapat hidayah. Yang tidak hancur. Yang tidak hancur. Nah ini kita belajar mau keluar jalan Allah untuk belajar itu. Ada masalah kembali kepada Allah. Baik masalah dengan orang yang sudah kenal dakwah, masalah dengan orang yang belum kenal dakwah, masalah dengan orang kafir, masalah dengan Amerika, Cina, Belanda, demit, setan, peripayangan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Semua. Kalau masalah itu dengan karkun itu pun tidak bisa buat apa-apa tanpa Allah. Katakanlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan takmir masjid itu pun makhluk Allah, enggak bisa apa-apa tanpa Allah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan siapa saja, dengan jin sekalipun, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan istrinya, gimana? Istri itu makhluk atau bukan toh? Makhluk ya. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan anaknya, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah dengan dirinya sendiri sekarang. Setiap bayan mesti ngantuk, ini kan masalah tuh ini. Masalah bukan? Kalau bukan masalah berarti kamu itu tidak tahu masalah. Ini masalah besar ini. Bagaimana caranya? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kembali kepada Allah dalam setiap masalah. Tadi ada orang laporan. Mana tadi orang Purwodadi. Mungkin masih di sini orangnya. Masih ada enggak? Orang Purwodadi? Enggak ada. Itu saya dakwah orang-orang kampung marah. Masjid saya mau dibongkar. Loh. Masalah dari mana itu? Dari orang kampung. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Masalah itu dari Allah, bukan dari orang kampung. Allah menggerakkan orang kampung untuk menguji kita. Bisa hasbiyallah atau tidak? Kalau ada Allah menggerakkan orang kampung, terus kita bisa hasbiyallah,
lulus. Allah menggerakkan siapa saja untuk menguji kita. Mungkin menggerakkan anak kita, mungkin menggerakkan istri kita, mungkin menggerakkan tetangga kita, mungkin menggerakkan karkun, non karkun. Bagaimana? Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Setelah itu terus sibuk dalam perbaikan amal. Allah mendatangkan masalah-masalah ini sebabnya dua. Allah mendatangkan masalah-masalah pada orang-orang suci, yaitu para nabi, untuk meningkatkan derajatnya. Kalau kepada kita tidak begitu. Allah mendatangkan masalah-masalah kepada kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Maka dicek, kalau ada masalah itu dicek. Pertama kali cek keyakinan. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kemudian cek ibadah. Ini seperti ke dokter tuh gitu, dicek dulu. Ini kok sakit ini, cek apa? Cek darah, cek kencing, cek berak. Cek apa-apa. Nah, sekarang begitu. Amalan terus pertama kali cek iman. Yakinnya kepada Allah apa yakinnya sama makhluk? Kalau yakinnya kepada makhluk, cepat-cepat tobat. Astagfirullah, astagfirullah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Kemudian cek ibadah, ibadahnya benar enggak? Nah, dicek ibadah. Wudunya benar enggak? Kalau wudu mestinya 1 dayung cukup, terus ngambil 5 dayung, padahal itu air umat, harus tobat. Harus tobat. Itu air umat. Wudu cukup 1 dayung, lebih dari itu kamu udah dosa itu. Perasaan kamu ibadah padahal berbuat dosa. Cek sholatnya. Subuh terlambat apa enggak? Kalau terlambat diperbaiki. Sholatnya, rukuknya, sujudnya, kekhusyuannya, cek semuanya. Cek ibadah semuanya. Zakatnya, puasanya. Kalau yang mampu haji, hajinya dicek. Perbaiki ini semua amalan-amalan ibadah ini. Karena kalau amalan ibadah tidak kita jaga, maka ini bahaya. Akan mendatangkan musibah-musibah dalam kehidupan kita. Jaga ibadahnya sungguh-sungguh. Yang sudah kadung bolong-bolong, tidak tertib, nah kita taubat, sekarang kita tertibkan ibadah kita. Insyaallah mulai kan? Kemudian ketiga, cek muamalah. Yang masuk dalam mulut kita ini betul-betul halal atau tidak? Dagangnya halal betul tidak? Orang itu pikirnya kalau dagang sudah dapat laba, bisa bikin perusahaan sukses. Tidak, belum sukses. Kalau dagangnya halal 100%, berarti itu sukses. Kalau dagangnya ada ribanya, itu tidak sukses. Walaupun kamu dapat laba banyak, tetapi kamu bermasalah dengan Allah, tidak sukses. Hasilnya tiap hari 10.000 halal, sukses. Hasilnya setiap hari 100 juta campuran riba, itu adalah gagal. Cek muamalah, bersihkan betul muamalahnya. Kalau muamalah kita ternyata ada yang tidak benar, istighfar, tobat kepada Allah SWT. Insyaallah mulai kan? Kemudian cek muasyarah. Yang ketiga, cek muasyarah. Muasyarah itu sopan santun dengan sesama manusia, sesama muslim. Bagaimana kita punya sopan santun dengan orang tua?
dengan istri.